Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bolan Coffee. Kali ini kita ingin berbagi kisah inspiratif di mana kita kedatangan seorang tamu yaitu owner dari Dapur Ceria. Ya, Dapur Ceria. Berasal dari SP3 Mbak ya? Iya, SP3. SP3 Beringin Makmur. Malam ini kita pengen ngulik-ngulik apa sih itu Dapur Ceria dan juga bagaimana awal mulanya yang nge-trigger gitu adanya Dapur Ceria ini gitu. Ya. Oke. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bolan Coffee. Oke, makasih Mbak ya udah Ya. mau menyempatkan waktunya hadir ke sini. Iya, saya juga terima kasih udah diundang ya. Mbak namanya Mbak Tanti kan Mbak ya? Iya, Tanti. Mbak Tanti ya. Kalau boleh tahu nih Mbak sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Dapur Cerianya, boleh nggak kita tahu tentang background Mbak sebelum memulai bisnis Dapur Ceria ini? Oke. Backgroundnya itu sebenarnya simpel ya, seperti orang-orang kebanyakan. Kan kita juga dari SMA, kuliah, terus habis itu kerja kan, maunya begitu kan. Sama, saya juga SMA, kuliah, terus kerja. Nah, kerja dari kuliah ke kerja ini nih yang banyak hal yang menantang ya. Termasuk salah satunya ya untuk mencetus Dapur Ceria ini melewati langkah itu. Dan backgroundnya saya itu mungkin diambilnya dari pendidikan aja kali ya, biar enak karena Ya, pendidikan aja. karena beloknya ini kelihatan sangat kontras Patah ini gitu di ya, Mbak, ya? pendidikan, patahnya di pendidikan karena awalnya saya itu di keperawatan, Oh, keperawatan. kesehatan, bukan bisnis loh, malah suami sebenarnya yang bisnis manajemen. Manajemen, suaminya manajemen. Iya, suami manajemen bisnis dan kuliahnya pun bisnis. Tapi ternyata emang jalannya yang memang jadi pelaku usaha malahan gitu. Jadi perawat, terus awalnya pengennya tuh jadi dosen malahan. Jadi pengajar awalnya, pengajar terus sempat jadi dosen. Itu sempat jadi dosen berapa bulan Mbak? Atau berapa tahun? Kemarin sempat jadi dosen ya nggak lama, soalnya kan memang ada hal apa ya, hal yang nggak bisa nggak bisa atasi gitu loh, maksudnya 2 bulan itu jadi dosen. Ternyata emang ada halangannya banyak. Halangannya banyak dan itu kan jauh dari orang tua juga, terus habis itu kan di Jawa Tengah waktu itu. Terus habis itu nikah waktu itu. Nah, nikah ini baru ketemu wilayah kerumutan ini, baru ketemu ini. Ini oke. Ini saya potong Mbak ya. Iya, ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Mbak Tanti ini bukan berasal dari kerumutan, bukan kan Mbak? Bukan, saya bukan dari kerumutan. Aslinya Kalimantan. Kalimantan Timur. Kalimantan Nah, Timur, sekarang teman-teman. lagi lama jadi IKN. Oke, ntar lagi jadi KN. Iya. Jadi dari apa? Mbak dari Kalimantan Timur, kuliahnya di Jogja. Jogja. Ya, ketemu suami di Jogja. Terus kan akhirnya awalnya mau kerja di sana. Ternyata memang lapangan kerja di sana kan sangat sulit sekali didapat. Betul. Dapat pun UMR-nya itu sangat minim. kecil sekali. Ya, awalnya juga waktu habis nikah maunya ke ini di Pekanbaru, cuman emang tidak mudah juga sama. Jadinya memang stay di sini. Dan tercetusnya Dapur Ceria itu memang karena saya backgroundnya orangnya nggak bisa diem. Oke. Nggak bisa diem, jadinya kayak bosan kalau melakukan cuman di rumah terus nggak ada, karena dari awalnya terbiasanya banyak yang dilakukan. Maksudnya walaupun libur itu banyak yang dilakukan apapun itu, kadang kalau diem tuh merasa bersalah. Nah, yang Dapur Ceria ini awalnya itu karena suka masak gitu kan. Awalnya produknya bukan produk yang viral sekarang, produknya itu produk ini roti-rotian awalnya. Oh gitu. Tapi sekarang malah viralnya salad buah. Kan bingung kan, jauh banget kan. Iya, betul. Ya kan, yang viralnya salad buah gitu. Kadang bingung kok bisa ya kayak gitu kan. Nah, itu juga sih dari awalnya dari situ tercetusnya karena nggak enak hati di rumah. Terus nggak ngapa-ngapain, juga nggak menghasilkan. Kadang tuh kalau udah menghasilkan kan kita ada kepuasan tersendiri ya nggak Mas? Yeah. Kayak kita tuh udah segede ini, ketika nggak menghasilkan tuh kayak loh aku udah segede ini kok belum apa gitu loh, belum ada yang produk ataupun prestasi yang bisa dibanggakan lah istilahnya kayak gitu. Tapi gini Mbak, maksudnya ketika Mbak dari perawat kemudian jadi dosen, terus tiba-tiba nih Mbak ya, itu kan patah banget tuh Mbak ya? Iya, patah. Patah banget. Iya. Apa nggak ada kayak bertentangan gitu, ataupun nanti kepikiran sayang dengan gelar yang udah didapat? Itu pertanyaan orang pasti gitu tuh Mbak? Iya,
Bener, banyak banget yang bilang kayak gitu, terutama memang teman-teman yang lama ya, maksudnya teman-teman yang udah kenal aku dari lama dari Jogja, itu kan banyak teman-teman dari S1 S2 kan memang di Jogja. Terus teman-teman tuh kadang emang nggak bilang mungkinnya, tapi kan kayak kita dari story-nya, dari postingannya kok jadi bisnis gitu. Yang awalnya misalnya bionya kayak perawat nih gitu. Terus habis itu pengennya jadi dosen, kok tiba-tiba jadi pebisnis gitu kan. Kadang juga oh iya kok gini. Kadang denial loh Mas. Itu awalnya masih denial sekali. Karena itu sangat beda gitu. Karena belum tahu mungkin ya. Jadi belum tahu gimana sih dunia bisnis itu sebenarnya. Tapi memang denial ditambah lagi sama merintis dari nol ini loh Mas. Yang sakit sekali. Bukan sakit sih. Maksudnya banyak yang harus hal-hal melelahkan yang harus dilalui. Dan memang pas pertama bisnis mungkin Mas tahu ya kalau misalnya pertama bisnis kan beda ya sama yang diturunkan ya. Betul. Pertama bisnis itu apalagi ada satu produk kita harus sangat gencar mempromosikan. Nah itu dia, itu sebenarnya yang kuncinya tuh di situ. Tapi waktu di awal 1 tahun awal itu saya cuman bisa mengganti-ganti produk karena nggak tahu kok orang ini ada produk saya udah kasih, menurut orang-orang sekitar enak, menurut orang-orang sekitar itu bagus gitu, tapi kok nggak ada yang beli gitu. Nah itu tahun pertama tuh Mas, aku sampai ngabisin modal kan dari suami juga, karena modalnya kan dari suami. Diizinkan jualan dari suami. Dan itu sampai pernah aku nangis, aku nggak usah jualan ya, tapi apalagi yang bisa gitu. Karena lowongan dosen pun di Pekanbaru, kan ada di Pekanbaru ya Mas kalau di sini kan ya, itu nggak ada. Nggak ada loh. Jadi berarti sempat kayak ngerasa ini juga berarti Mbak ya, maksudnya kayak ada nggak sih kayak penyesalan gitu ninggalin apa yang udah didapat sebelumnya? Kalau penyesalan nggak ya Mas, maksudnya tapi saya paling tertamparnya itu ketika di S2 itu sih, maksudnya di S2 itu diajarin bahwa memang ada pelajaran bisnis juga loh padahal di S2 itu. Kita nggak hanya belajar tentang, kalau saya kan ilmu keperawatan, cara merawat orang, cara medis lah atau apa itu. Nah itu tuh juga dipelajarin tentang problem solving, dipelajarin tentang cara mengeluarkan diri dari masalah. Nah kan saya pas itu kan ada di masalah nih, maksudnya ketika 1 tahun pertama saya di sini saya nggak tahu mau ngapain. Karena dari kota besar terus tiba-tiba ke daerah yang memang saya belum banyak tahu kan, belum banyak tahu ini daerahnya ini aku bisa ngelakuin apa gitu, saya bisa melakukan apa gitu. Di daerah di sini pun kalau misalnya di kesehatan pun udah nggak ada tempat lah istilahnya. Terus habis itu juga mau kerja dosen apalagi tidak ada gitu, maksudnya kurang ada yang bisa mengakomodasi gitu, nggak bisa menampung gitu kan. Dan mau ke Pekanbaru pun nanti juga LDM sama suami kan juga pikiran, namanya saya perempuan ya kan, bukan ini, tapi kan ini hobi yang tiba-tiba menjadi peluang bisnis gitu. Jadi waktu awal nih Mbak ya, waktu awal Mbak pada akhirnya memutuskan untuk memulai dapur ceria itu, Mbak ingat nggak itu produk yang pertama kali Mbak jual dan yang nge-trigger Mbak pada akhirnya itu entah sebagai momentum buat oke, saya bakal tetap di sini, atau malah kayaknya nggak di sini deh pulangnya gitu. Iya ada Mas. Jadi namanya kan nama bisnis itu ternyata sama seperti orang baru belajar berjalan, merangkak dulu terus berjalan, terus habis itu berlari dan sebagainya. Karena sekarang juga sebenarnya masih merangkak mau berjalan gitu, karena memang masih agak kecil, cuman alhamdulillahnya produknya sudah dikenal orang gitu. Yang produk awalnya itu donat. Nah donat itu juga ceritanya lucu. Donat itu kan dulu saya nggak bisa bikin donat loh Mas. Saya tuh dulunya nggak bisa bikin, bantet terus, bantet. Akhirnya belajar kan, kayaknya jualan donat nih bisa nih, maksudnya banyak orang yang mau gitu, walaupun memang udah banyak suhu-suhunya ya, banyak suhu-suhunya yang yang lebih expert lagi dalam soal dessert ataupun makanan manis gitu. Ternyata lama-kelamaan dicoba, pelanggan pertama pun kadang ada banyak yang komplain loh, dulu awalnya. Oh gitu. Iya dulu. Komplain langsung ke Mbaknya atau cuman lewat orang lain gitu? Ada orang lain, ada ke saya langsung.
gitu. Dan itu tuh memang membekas di hati ya. Yeah. Maksudnya kita jualan kan, kita kalau ada komplain tuh kita harus mikir bagaimana kompensasinya. Maksudnya kita harus memberikan orang itu seenggaknya ganti rugi atas kan hal yang dimaui kan nggak dapat di dia gitu, nggak dia dapat. Akhirnya kita kan harus kompensasi sebenarnya. Itu salah satu yang bikin patah awalnya. Aduh, apa nggak usah ya. Saya sampai 3 bulan itu nggak jualan habis itu. 3 bulan? Iya, nggak jualan. Karena saking apa ya, iya sih produknya ini kayaknya kurang deh gitu. Tapi lama-kelamaan kan namanya orang fase ini ya, fase denial itu dia ada fase-fase lagi buat reda. Nah itu baru mikir lagi, bisa kok kayaknya gitu. Bisa, akhirnya bisa terus belajar. Belajarnya juga kan pertamanya kalau di kota besar kan banyak sosial medianya kan Instagram ya Mas. Betul, ya kan bener kan? Instagram untuk promosi produk, promosi jasa atau apapun itu. Tapi ternyata di sini bukan. Awalnya saya mikir semua tempat tuh sama. Ternyata di sini pun berbeda. Ternyata satu tempat aja itu bisa berbeda loh. Bahkan satu daerah dan misalnya satu kecamatan aja beda loh. Dalam apa ya, sisi demografisnya, karakteristik penduduknya. Kan kita kalau berjualan harus lihat itu. Ya kan? Oh, penduduknya ini suka apa di sini ya? Awalnya aku mau jualan baju. Gimana, Pak? Awalnya jualan baju. Oh, jualan baju. Maunya. Oh, nggak ada yang beli. Nggak kayak Mbak Asi ya. Kalau Mbak Asi kan dia udah lama banget. Mbak Asi tuh salah satu bestie juga tuh. Bestie. Yang dalam aku juga kadang juga nanya-nanya ke beliau kan. Maksudnya gimana caranya bisnisnya ini bisa berkembang. Aku lihat juga dia bagaimana berbisnis. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata yang dibangun pertama itu bukan hanya produk. Tapi memang harus tahu orangnya, kenal customernya. Oh, marketnya Mbak ya? Harus kenal. Awalnya 1 tahun pertama saya nggak kenal loh sama orang-orang sekitar ini. Kadang ngomong itu, ini siapa ya? Ini siapa gitu. Maksudnya tetangga aja kan dalam proses mengenal tetangga, mengenal kerabat, bahkan kerabat yang dekat aja tuh karena banyak kan jadi bingung kan. Biasanya kita di kota kan dengan teman-teman dengan ini kan. Ini beda. Karena ini kan aku pendatang ya istilahnya. Ini Mbak, sempet ngalamin ini juga gak sih? Apa? Culture shock gitu? Iya. Yeah. Iya. Bahkan waktu itu pertama kan aku nggak tahu suami itu tinggal di sini kan, maksudnya Riau. Aku taunya Pekanbaru doang. Ya, ketuk banyak itu pasti kayak gitu sih Mbak. Gitu kan? Coba deh Mas. Kalau nggak Riau tuh yang dikenal tuh kalau nggak Pekanbaru, kalau nggak dibilangnya Batam. Iya, Batam padahal jauh banget kan? Betul. Jauh beda banget. provinsi malah. Beda provinsi. Iya, taunya tuh itu pertama di pikiran aku tuh, oh ini kota nih gitu. Tapi dia udah bilang sih desa gitu kan. Tapi kan aku nggak tahu ya, ternyata desa itu banyak macamnya. Ternyata di sini itu udah kayak kota sebenarnya, rame. Nggak kayak yang di tempat aku di Kalimantan. Kalau desa itu cenderungnya nggak rame loh Mas. Gitu. Iya, di Kalimantan itu banyak akses jalan yang memang belum kayak ini, kayak di Kerumutan ini. Jadi masih desa banget. Kalau ini udah maju. Jadi awalnya aduh, bisa nggak ya ngapa-ngapainnya gitu, maksudnya bisa menghasilkan nggak ya di tempat itu. Kadang awalnya tuh kan juga disuruh orang tua cari di Pekanbaru aja gitu, tapi suami kan kerjanya di sini. Ya jadinya kan banyak hal yang harus dipertimbangkan juga, terutama kan udah jadi seorang istri kan pasti harus ikut suami. Itu sih. Terus habis itu tercetus tuh dia sendiri yang bilang awalnya bukan dapur ceria. Oke, jadi awalnya sebelumnya apa Mbak? Sebelum donat ceria. Donat ceria. Iya, mungkin yang customer yang lama, coba deh yang pernah order donat ceria. Itu juga awalnya apa ya? Agak membludak pesanannya awalnya, karena kan memang donat yang aku kasih itu karena di kota kan biasanya yang macam-macam itu ya. Yang satu kotak 12 isinya macam-macam, bukan yang cuman donat gula, meses, keju. Nah, itu macam-macam. Jadinya orang tuh tertarik mungkin kan. Nah dari situ, tapi ada memang produk gagal yang apa ya, yang aku nggak tahu bahwa itu tuh berdampak gitu loh. Maksudnya aku bikin, terus ternyata ada orang yang komplain kayak gitu. Menurut aku nggak buruk-buruk banget rasanya, tapi kan mungkin ekspektasinya dia pengennya yang ini harga segini harusnya begini gitu. Tapi emang salahku juga sih. Dulu nggak tahu kalau misalnya produk yang gagal tuh ya udahlah jangan dikasih ke orang gitu loh. Kan nggak tahu kan awal jualan pasti nggak tahu. Yang penting kan cuan ya. Awalnya gitu. Ternyata yang lebih berpenting lagi yaitu customernya itu dijaga. Maksudnya dijaga
supaya dia tuh bisa reorder. Ya caranya itu, kalau salah ya minta maaf, berikan kompensasi, terus habis itu berikan apa ya, kayak mungkin kadang ada ya yang misalnya aku bilang apa ya, salah orderan lah, misalnya dia pesan A, aku kirimnya B. Kan sekarang ada kurir tuh. Iya. Dulunya nggak ada kurir, dulunya kurirnya suami. Oh gitu. Iya, tapi Oh, jadi ternyata sekarang udah ada kurir sendiri, Mbak? udah. Jadi salah satunya itu ya itu kurir itu memang apa ya, aku carinya memang yang memang membutuhkan gitu loh. Maksudnya yang bisa jadi ini juga bisa apa ya? Bantuin lah banyak hal, dia juga bantuin juga kadang bikin-bikin gitu, bantuin monitoring kayak gitu bisa. Cuman apa namanya, awalnya dulu ada yang bantu juga Mas, maksudnya asisten, aku dulu pakai asisten. Itu tadi yang aku cerita sebelum ini ya. Oh itu. Nah itu banyak hal yang ternyata mempekerjakan orang itu nggak semudah yang Kita bayangin ya. lihat, banyak kendalanya lah intinya. Jadi sampai sekarang tuh memang pure Mbak sendiri gitu ya? Sekarang sendiri karena kemarin pengalamannya itu kalau pekerjaan orang kan kadang kita, makanya kan kalau mempekerjakan seseorang itu ada kualifikasi ya. Jadi maksudnya biar pekerjaannya itu enggak belok dari yang seharusnya, dari SOP-nya lah istilahnya. Karena buat produk, apalagi kan kalau produk dessert atau produk ini beda sama makanan yang asin, kayak misalnya dari kayak Ampera atau apa kayak gitu. Kalau itu tuh gagal satu, gagal semua. Gagal dari awal ya gagal sampai akhir. Misalnya aja salad buah keasemen. Lah kayak mana baikinnya? Betul. Kalau donat kemanisan atau kurang manis, kayak mana balikinnya? Kan nggak bisa. Betul. Nah, beda sama kalau masakan asin kan tambahin garam, tambahin gula, tambahin air itu nggak bisa. Jadi makanya banyak kualifikasinya sebenarnya kemarin. Cuman memang belum ada yang ini sih, belum ada yang srek lah gitu, belum ada yang srek. Mungkin bisa diajarkan. Cuman untuk waktu pengajaran lagi dari awal aku masih butuh waktu, maksudnya butuh waktu untuk ngajarinnya. Bahkan kemarin juga yang salad buah itu banyak lah trouble-nya waktu pertama kali buka offline di rumah. Karena awalnya full online. Oh gitu. Nggak ada sistemnya PO, nggak bisa dadakan. Iya. Kalau sekarang udah beda. Sekarang bisa dadakan karena udah nyetok stok produknya, terus habis itu juga udah ada alat bantunya yang lebih advance lagi, jadi bisa memenuhi permintaan pasar gitu. Tapi ini Mbak, saya penasaran tentang kompensasi jadi Mbak. Oh iya. Nah, jadi gini, maksud saya ini menarik juga ya, apalagi di kerumunan gitu kan. Kompensasi itu diberikan apa cuman produknya yang kita kirimkan salah atau apa namanya? Atau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan misalnya mereka mau beli ini terus rasanya mungkin nggak enak atau gimana, terus komplain, itu dikasih kompensasi apa cuman sekedar itu tadi Mbak? Maksudnya sekedar yang salah kirim atau segala macam? Oh gitu. Yang kompensasi itu ini ya tergantung deal-dealan kita sama customer. Jadi kan kuncinya dari kompensasi adalah win-win solution kan. Maksudnya dia enak, kita enak, sama-sama enak dong. Ya kan, kalau misalnya yang kompensasi, misalnya yang tadi, kalau yang salah barang memang kita harus kirim kan. Kalau itu masih masuk akal. Ya, kalau misalnya ada nih yang kemarin salah satu kejadian juga gara-gara pakai asisten, aku nggak monitoring kan, nggak supervisi, ternyata banyak yang komplain, Mbak ini kok nggak kayak biasanya ya gitu. Nah terus habis itu akhirnya kan aku mikir, terus aku cek lagi di pas asisten itu buat produknya. Oh iya bener juga, karena salah aku yang nggak supervisi, karena waktu itu kan emang crowded banget kan, waktu pertama kali buka offline itu kaget aku, banyak banget orang ke rumah, kaget. Itu jadinya aku nggak bisa supervisi full si asisten itu, ternyata memang ininya kedikitan Mbak, atau kok buahnya malahan nggak kayak kemarin ya Mbak, ininya banyaknya volumenya lah istilahnya kayak gitu, banyak ruang kosong nih di produknya, biasanya full kayak gitu. Atau kadang-kadang tuh Mbak ini bleber loh, nggak bisa ditutup atau ditumpah di jalan tuh banyak loh Mas kemarin. Oh gitu. Iya, jadi aku bikinnya kompensasi kan. Yeah. Nah itu karena apa? Karena aku nggak mau pelanggan ini kapok. Kalau kayak gitu masih masuk akal Mbak, tapi maksud saya kalau sesuai ekspektasi mereka gitu. Iya, maksudnya yang itu gini aja Mas, kalau misalnya nih aku udah bikin, terus habis itu yang paling yang
komplain atau apa cuma 1 orang gitu kan. Tapi jarang sih ada yang maksudnya nggak sesuai ekspektasi, kecuali yang donat kemarin. Yang donat kemarin emang fatal banget ya. Tapi kalau yang salad buah ini yang sekarang produk yang lagi aku naikkan itu nggak ada sih yang maksudnya nggak sesuai ekspektasi, itu nggak ada. Paling dia komplainnya kayak, Mbak ini sausnya kedikitan gitu. Jadinya aku nggak ngerasain sausnya karena yang di mauin mereka itu ternyata sausnya. Customer aku tuh suka sausnya gitu. Karena itu juga resep rahasia, aku nggak pernah buka sama orang lain. Itu kuncinya ya. Kalau kita udah punya sesuatu yang itu tuh disukain orang. Awalnya aku mau spill kan waktu itu. Terus kok ngeliat respon orang ini, kok Mbak kok enak banget gitu. Kok ini? Oh iya, karena produk bahan bakunya itu nggak ada di sini. Jadi nggak bisa beli, kecuali kalau misalnya buah ya itu ya susu kan ada susu kental manis ya gitu. Tapi merek produknya nggak akan aku spill. Kemarin waktu viral-viralnya itu ketika aku buat konten. Nah kita sama-sama konten creator kan, pasti berharap kontennya FYP. Itu salah satu trik marketing yang paling jitu. Jadi mungkin buat tips-tips ya buat teman-teman yang juga di FB, mau di TikTok, mau di Instagram kayak gitu ya. Itu carilah, kita kayak ATM gitu, tahu kan? Amati tiru modifikasi. Tapi jangan plek-plek ya, beda ya. Jadi waktu itu nih ceritanya lucu nih. Waktu pertama kali aku buka FB terus habis itu jadi FB Pro kan, dicepetin aja di FB Pro. Dan FB Pro itu kan memang khususnya untuk jualan ya kadang-kadang. Terus aku lihat nih, kok yang jualan ini semuanya dia milihnya bukan market atau apa gitu. Ininya apa sih namanya? Jenis FB Pro-nya. Kan ada macam-macam tuh. Ada blogger, musician dan lain sebagainya. Kok semuanya konten kreator ya gitu. Kan iya enggak? Pernah lihat enggak? Pernah lihat enggak? Yang keremutan ya, terutama yang keremutan. Mereka jualan, tapi dia ininya bukan shop retail, bukan itu. Karena kenapa? Oh, ternyata memang kalau shop retail kan nanti mungkin settingannya dia tuh kayak kita tuh belanja di Shopee kayak gitu, jadi kita belanja di Facebook. Ternyata kalau konten kreator ini fungsinya untuk marketing aja gitu. Ternyata marketing itu sangat pengaruh. Dan waktu itu buat konten pakai HP Android burik. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya kita punya ide waktu itu, kayaknya kali kedua buka offline di rumah, habis online kan, aku di kamar loh Mas, tanya sama suami itu, di kamar aku buat salad buah. Sampai dimarahin sama suami, ngapain buat di kamar? Karena menurut aku di kamar itu jadi nggak ngotorin dapur gitu loh. Nanti kotornya cuma sedikit, cuma dilap-lap aja gitu. Terus habis itu terus kok ordernya makin banyak, kulkas sampai penuh karena itu PO ya, itu PO, masih sistem PO, jadi kulkas masih penuh banget. Orang-orang pada ngambil, nggak ada kurir. Terus habis itu tercetuslah konten yang kedua itu ya, offline store kedua, meledak Mas. Itu waktu itu followersnya sehari nih kok banyak banget ya yang follow langsung gitu kan. Dan ternyata itu juga salah satu ini sih, hoki kayaknya. Terus satunya juga hoki ya tipsnya. Hoki dari kreatif, hoki kreatif itu kan bikin kontennya gimana supaya orang itu supaya FB ataupun algoritmanya dari sosmed itu mengetahui bahwa kontennya menarik gitu, bisa dinaikkan. Nah itu juga padahal kontennya tuh biasa loh Mas, nggak ngomong nggak apa, cuma pakai lagu, terus habis itu cuman biasa motong-motong buah, terus habis itu nyiapin ini, tapi kan memang dikira orang menarik ya, menarik, akhirnya ditonton dan meledak waktu itu sampai 2 juta viewers, sekarang kan 2,5 sekarang. Dan yang followersnya langsung naik dari 3.000 dalam 1 minggu jadi 11.000. Itu dalam seminggu ya, Dan aku kaget itu. Ternyata itu juga caranya supaya promosi kita lancar. Alhamdulillahnya sekarang ketika upload apapun, mau jual produk baru atau produk lama, itu tetap banyak banget yang minat. Nah itu juga salah satu ini ya kuncinya. Jadi gini Mbak. Pertama saya pengen tanya, berarti produk unggulan Mbak sekarang itu di salad? Iya, di salad buah. Di salad buah. Kemudian ini, buat kita deh Mbak, kalau kayak di kerumutan ya, kita kan pengguna sosial media juga masih terbatas. Iya, ya kan, maksudnya tidak. Jadi untuk nge-branding punya kita ini, produk kita ini, maksud saya apa ya? Kalau saya pribadi nih Mbak, ketika saya pengen branding produk nih, saya mikirnya banyak banget tuh Mbak.
Maksudnya gimana makan Masih mikir kayak gini. Nanti ini brandingnya platformnya di mana gitu. Kita bakal ngapainnya nanti nge-share di mana. Soalnya gini, kalau kita di IG ya? untuk kerumutan, saya bicara kerumutan Mbak ya. Untuk kerumutan, pengguna sosial media di kerumutan tuh kebanyakan tuh ya anak muda dan yang apa ya, bukan yang gimana ya, bukan yang menurut saya pribadi itu bukan market yang bukan besar. Market kita gitu ya, maksudnya nggak Iya. sesuai target pasar Betul. gitu kan. Sementara di FB ya mungkin kalau di kerumutan nih banyak sih FB Iya. di FB ya. Cuman saya masih apa ya, masih tidak memiliki kepercayaan diri buat nge-branding ataupun apa namanya, memulai produk kita ini di situ gitu Mbak. Mbak sendiri kan tadi bilang awal mulanya ya memang di sosial media itu kan? Iya, sosial media Facebook. Itu maksudnya kenapa bisa yakin, apalagi ini kuliner Mbak? Iya, kuliner susah loh. Kenapa bisa yakin buat oke, saya coba deh ini gitu? Apa itu cuma sekedar iseng atau memang udah dibaca dulu algoritmanya gitu? Jadi memang gini Mas, jadi ketika kita mau ke sebuah daerah, wilayah gitu ya, kita tuh harus tahu dulu target market kita tuh, istilahnya kita jadi pura-pura jadi target market lah, jadi customernya. Dia mainnya apa? Terus biasanya orang-orang ini sharing informasi di mana? Kalau sharing informasinya itu kan ada di sosmed kan banyak ya, ada TikTok, ada Facebook, ada ini. Ternyata di kerumutan ini paling banyak Facebook. Jadi aku putuskan di situ. Nah, di situ mulai tuh follower aku add itu yang orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar. Kuncinya adalah ini, pertama kalau misalnya ada udah orang sekitar udah di add, yang kita tahu ya, yang kita tahu udah di add, cari mutual friend-nya yang banyak. Misalnya, oh kita punya 60 mutual friend, berarti orang sini nih kemungkinan besar. Add aja. Aku pertama kali Facebook itu sampai diperingatin Facebook sehari jangan banyak gitu loh. Maksudnya maksimal 100 nge-add-nya gitu. Itu rajin loh Mas, tiap hari. Tiap hari aku nge-add. Itu juga perjuangan untuk membangun branding. Brandingnya aku emang ada di Facebook. Nah, itu yang aku bangun. Yang aku shape gitu, yang aku bentuk gitu. Di branding, terus habis itu ini kita tuh kayak kalau misalnya jualan promosi nggak bisa sekali, harus berkali-kali. Bahkan yang donat itu pernah aku bikin sefancy mungkin ya, sefancy mungkin, istilahnya bahan-bahan yang aku pakai pun mewah, dari toppingnya, dari packagingnya, ternyata bukan itu. Jadi kayak misalnya udah aku share, ternyata kurangnya adalah meskipun friends aku banyak, ternyata bukan orang sini gitu loh. Nah, yang itu aku add, yang aku tambahkan di circle Facebook itu bukan itu. Ternyata aku belajar lagi, ya udah aku ini aja di ini mutual aja, jadi kuncinya di mutual friend itu. Misalnya nih yang paling hits, kita cari orang yang paling hits jadiin bestie. Nah, jadiin bestie itu yang lagi di kerumutan gitu. Kita tahu nanti kita kan namanya FB itu kan algoritmanya sama seperti TikTok ya, maksudnya dia kayak apa yang sering kita lihat yaitu nanti muncul. Bakalan FYP terus sama. Jadi yang ya, kita tuh kayak cari link lah kan, algoritmanya si sosmed itu gitu juga, nge-link kan. Apapun yang kita sering deketin, apapun kita sering lihat itu dia munculnya di kita terus itu kan. Nah, itu yang di ini Mas, yang di yang dipakai gitu loh. Jadi kadang tuh aku lihat dulu, motor-motornya banyak banget nih, 300, add aja. Nanti teman-temannya dia yang belum jadi teman saya ya kena gitu. Jadi kita kayak narik benang lagi, benang baru lagi gitu. Nah, itu promosi yang pertama kali, kayaknya 3 bulan pertama aku add terus, add sampai friendsnya 3.000. Terus aku ubah jadi pro, jadi followers kan dia. Cuman kan bukan followers bersih ya, karena masih ada ikatan pertemanan. Jadi kalau di Facebook itu ternyata ada net followers atau followers bersih, yang dia itu dia nggak nge-add kita sebagai teman, tapi memang sebagai followers murni gitu. Nah, itu juga datangnya dari kita ngeling-ngeling itu gitu. Dia memang ini orang ini produknya menarik gitu. Awalnya kita tuh bukan produk kita yang gagal, tapi ternyata kita aja yang promosinya nggak nyampe di mereka gitu. Ternyata pas aku bikin cuman produk yang kayak gini aja tuh, yang istilahnya kayak apa sih gitu loh. Maksudnya banyak juga orang tuh bikin laku loh. Jadi ketika kita punya produk, kita harus nyiapin juga cara promosinya, brandingnya, segala macamnya. Harus.
Branding tuh juga dibangun nggak hanya gini ya, nggak hanya branding tuh dibangunnya itu dari kita, mungkin nggak dari kita awal ini, tapi kita kan seiring berjalannya waktu kan kita tahu branding itu ketika orang lihat kita, dia tahu. Nah, aku pertama kali sadar brandingnya itu bekerja adalah ketika orang menyapa aku dengan kakak yang dapur ceria ya, itu brandingnya udah masuk. Nah, sama seperti Bolan Coffee nih, mungkin insya Allah nextnya ya bakalan tahu, ini yang ini kan Mas Dating Bolan Coffee kan gitu. Itu bakalan masuk. Itu berarti mereka udah jadi target branding kita. Sama kayak sekarang tiba-tiba tercetus, sebenarnya panggilan di sosmed itu aku Mama Ceria. Gimana? Mungkin Mama Ceria. Mama Ceria. Iya. Karena itu branding juga loh, Mas. Iya. Jadi orang itu nggak nyebut mbaknya yang dapur ceria ya, bukan itu lagi sekarang. Mama Ceria manggilnya. Itu branding juga. Itu menarik sih, unik Karena kita brandingnya dari situ. Coba deh lihat owner kuliner yang ini, tapi pasti juga ada panggilan mereka kan. Betul. Kayak yang kayak misalnya yang tahu nggak yang di TikTok itu Milop. Siapa? Milop yang ini jualan puding-puding itu loh. Oh, pernah dengar Mbak? Iya, itu juga brandingnya dia loh. Walaupun dia nggak disukain orang kan. Ih, apaan sih jualan puding doang gitu. Mahal banget 50.000 sebaket gitu. Tapi dia jualan laris loh. Karena dia branding gitu. Dia sampai ke brandingnya, dia selalu TikToknya selalu standby untuk ngerekam orderan, ngerekam si customernya, kayak gitu juga. Sama mungkin satu lagi ya, selain promosi branding, terus kita tuh harus selalu berinteraksi sama customernya. Salah satu cara yang saya pakai itu live di Facebook. Live di Facebook itu selain juga saya ngambil orderan, saya tuh selalu nggak diem ya, maksudnya walaupun orang itu nggak ada yang komen kan, maksudnya nggak ada yang komen kita nonton live kita, tapi interaksi aja. Mereka tuh kadang-kadang nanti tiba-tiba datang, Mbak aku mau ini dong, tadi aku nonton live-nya ternyata Mbak buka gitu. Nah sampai kan berarti promosi marketnya. Dari hari ini tadi, contohnya hari ini ya, hari ini tadi kan hujan full ya, dari pagi. Itu dingin banget kan, dan salad buah kan karakternya dingin, dia nggak bisa panas, ya kan. Salad buah karakternya dingin, nggak bisa panas, terus aku sudah pesimis itu, aku udah nyiapin bahan, nyiapin ini kan takutnya nanti malah nggak ada yang beli gitu. Ternyata nggak gitu Mas. Ya aku live, terus aku posting live itu, mereka ternyata taunya kirain nggak buka Mbak hari ini. Aku mau dong ini, datang dia. Itu datang. Jadi ternyata nggak tergantung cuaca juga sih, maksudnya aku kan awalnya mikirnya gitu ya, tergantung cuaca gitu kan. Karena makananku makanan dingin, takutnya orang nggak mau gitu kan, nggak mau dingin. Mencarinya kan biasanya bakso, mie ayam, teh anget, wedang ronde kayak gitu kan. Yang saya sejauh ini Mbak ya, ini yang membuat produk Mbak ini berhasil maksudnya dikenal banyak orang ini, itu lebih ke apa sih? Lebih ke Mbaknya secara pribadi, dalam artian marketingnya Mbaknya yang memang menurut saya pribadi kalau untuk beberapa menit tadi nih itu bisnis anak bisnis banget lah gitu, nggak kelihatan keperawatannya, serius itu Mbak. Dengan keperawatan itu serius tuh Mbak. Maksudnya dari cara Mbak menjelaskan, menjabarkan bagaimana marketingnya, branding segala macam. Kalau yang saya tahu selama ini Mbak, teman-teman saya ketika mau bikin produk segala macam, yang dipikirin itu cuma packagingnya. Ya kan, packaging produk. Cuma sampai di situ. Target pasarnya nggak itu yang paling apa namanya, yang tidak terpikirkan mungkin Mbak ya. Sementara yang Mbak jelaskan tadi, mulai dari bagaimana Mbak memasarkannya di sosial media segala macam, penjabaran Mbak tadi, itu menunjukkan kalau Mbak menguasai di situ, itu menguasai, maksudnya dari segala aspek Mbak menguasai gitu. Itu yang mungkin yang membuat gak mungkin tahu ya. menguasai apa enggaknya, mungkin nggak tahu. Tapi memang iya Mbak, maksudnya kayak saya pribadi juga mikir loh Mbak. Kalau misalkan kayak kita deh, kayak kita kan content creator nih. Ya. Content creator banget ya, cuma ya, mau memulai kita kan sama-sama berjalan belajar ya. Kalau kita cuma ngandelin satu platform doang, misal kayak di YouTube, itu kayaknya algoritmanya nggak bakal dapet deh, nggak bakal nemu. Jadi kita coba kolaborasi dengan berbagai sosial media, berbagai platform kita coba, baik itu di IG, Twitter, Facebook, harus TikTok gitu kan. Iya. Dan ya alhamdulillahnya setelah kita vakum,
1 tahun kita vakum nih Mbak. 1 tahun? 1 tahun vakum. Serius? Iya. Emang mulainya kapan? Tahun kemarin. Tahun kemarin 2023. 2023 kita mulai. Heeh. Vakum 1 tahun lebih. Baru mulai lagi bulan Mei. Mei ini. Iya. Loh, masa sih? Iya Mbak. Ini Juni baru sebulan dong. Baru sebulan. Tapi kontennya udah banyak. Nah jadi itu Mbak, makanya dulu kita Aha. kita cuman sekedar bikin konten. Habis itu kita nggak manfaatin media sosial atau Yang platform lain lain. kan. Heeh. Jadi setelah kita kesini kita coba nge-share di segala platform media, akhirnya ya 1 bulan tembus 1.000. Tembus kan? Tembus. Iya. Aku juga kaget loh. Tadinya itu ya itu tadi yang bilang tadi, sekarang subscribernya banyak banget. Aku bilang maksudnya untuk sekelas ini ya, sekelas podcast terus kita juga bukan di kota besar. Betul. Gitu loh. 1.000 itu udah bagus banget. Maksudnya keren nih kok udah bisa ini, udah sampai segini gitu. Makanya yang kata Mbak tadi, pemanfaatan tadi. Iya. Jadi kalau misal nih Mbak ya, apa sih yang bisa Mbak kasih tips ke orang lain gitu Mbak? Misal jangan terfokus pada produk packaging segala macam. Marketingnya secara detail ya Mbak, yang mungkin ini yang perlu di-share nih Mbak, yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Mungkin pertama aku share dulu tentang perbedaan bagaimana orang itu marketingnya secara offline, yang kayak misalnya nih, contoh aja kayak abang-abang siomay di jalan. Beda kan sama kita yang kita marketingnya itu bukan kayak gitu, maksudnya kita produknya nggak bisa dibawa kayak gitu kan, dibawa keliling-keliling kayak gitu, malah juga kan kita juga perlu modal kayak bensin terus tenaga itu juga dihitung ya. Dalam ini dalam produk itu penentuan harga itu penting. Penentuan harga, modal dan sebagainya itu masukin, tenaga itu modal. Ide itu modal. Coba kenapa kalau misalnya orang tuh ya udah nemu sesuatu resep lah istilahnya, dia bisa jual loh. KFC pernah nggak dia jual ininya bumbunya? Enggak kan? Enggak. Itu nggak bakalan karena apa? Karena itu kuncinya sama. Terus habis itu kalau misalnya marketing di online ini memang dia harus istilahnya kayak harus jadi sekalian jadi konten kreator. Dia tuh mau jualan apa tuh harus jadi konten kreator juga, karena yang kita gunakan utamanya adalah platform media sosial ini. Jadi mau nggak mau kita harus jadi konten kreator, ya kan? Pertama promosi, marketing, target pasar pasti. Kalau mau jualan, orang-orang kan kebanyakan online dulu baru offline kan, ya kan? Kadang ada juga yang kebalik, offline dulu baru online. Misalnya dia kebanyakan kayak misalnya udah banyak membludak pesanannya offline, ternyata yang di luar kota yang ini juga terpaksa dia kan harus buat misalnya toko oren, toko hijau kayak gitu kan, itu beda. Kalau kita tuh kebalik, online dulu, PO dulu, pastikan dulu bahwa produknya itu bagus. Tapi pastikan produk bagus tuh juga harus loh Mas, bukan hanya marketing ya. Produknya bagus dulu pastikan. Nah, step kedua baru kita ke pemasaran. Target pasar diidentifikasi. Maunya apa? Maunya ini ilmu juga dari suami ya. Suami kan manajemen. Jadi aku tanya gitu. Jadi pertama tuh yang harus dilihat tuh apa? Ya, target pasarnya itu. Kamu misalnya kita mau jual baju, awalnya mau jual baju kan. Kamu targetnya siapa gitu. Baju apa? Kayak gitu. Sama kayak gitu. Makanan juga. Kamu targetnya siapa? Kalau bisa cari produk yang bisa semua kalangan. Jadi kita bisa menargetkannya lebih besar. Jangan kecil. Jadi misalnya cuma jualan baju, misalnya baju ya, baju koko. Ya udah berarti bapak-bapak doang kan yang datang kan. Ibu-ibu paling bapaknya. Itu pun kalau lebaran doang. Iya. Gitu. Nah, carilah kalau bisa ini ya, maksudnya tips buat yang supaya kita tuh nggak terlalu ngoyo tapi hasilnya lumayan gitu. Yang bisa semua kalangan tuh merasakan kayak gitu. Contohnya kalau makanan kan memang banyak ya, makanan tuh kan kalau makanan kan luas banget tuh. Yang ini yang alhamdulillahnya yang salad buah ini awalnya karena ini pengen nyoba kayak yang di Jogja, salad buah di Jogja. Dulu kan di Jogja sering makan. Tapi kok belum nemu ya, maksudnya belum nemu yang rasanya pas gitu, yang kayak di Jogja gitu. Pengen dong, terus habis itu riset bahan, bukan produk, bahan. Coba mayones A, mayones B, mayones C, banyak loh. Aku habisnya banyak gitu yang riset itu, 3 bulan risetnya. Jadi awal-awal tuh memang eksperimen dulu berarti. Eksperimen dulu, dipastiin dulu. Ini rasanya cocok nggak? Kalau nggak, ya nggak jadi. Jangan dibuat, nanti malah tambah rugi.
ya kan. Terus habis itu karena kita kan udah tahu tuh ya, namanya aku kan juga ATM ya dari produk salad yang di Jogja itu, cuman memang nggak terlalu mirip, cuman ya adalah miripnya gitu kan. Cuman apa namanya, dibuat ini aku mungkin apa, harus ku branding lagi supaya tahu bahwa ini saladku gitu, salad yang buatan dapur ceria lah istilahnya kayak gitu. Terus habis itu apa namanya, produk udah jadi. Nah produk udah jadi, kalau misalnya targetkan dulu yang kecil, maksudnya targetkan pasar yang bukan yang kecil, yang terdekat lah kayak gitu. Untuk mencari validasi ini produk kita itu cocok atau enggak, layak atau enggak dipasarkan. Karena memang memasarkan produk itu kita kalau mau langgeng ya usahanya, itu harus yang benar-benar udah final. Maksudnya ini orang suka, ini suka, terus aku coba dulu pemasaran jual 1 kali. Tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kan mau trial. Oke. Cari pelanggannya. Habis itu tanya mereka kurangnya apa, ininya apa. Kalau bisa jangan yang teman ya. Maksudnya yang real anonimus gitu. Maksudnya yang real orang asing gitu. Orang yang enggak kita kenal. Terus kita tanya. Kalau itu udah ini, baru kita tambahin lagi. Step by step, enggak bisa langsung banyak. Supaya apa? Meminimalisir kerugian. Nah, terus seiring berjalan dengan marketing ya, dengan pemasaran kita. Nanti habis itu udah banyak membludak nih ya. Nah baru udah kita bisa stok produk yang banyak, upgrade alat. Karena apa? Ternyata upgrade alat itu juga butuh modal yang lumayan. Betul. Awalnya aku sampai nggak tidur loh mas bikin itu, nggak tidurnya jam 2 jam 3. Aku pikir lagi, ya udah aku ngumpulin modal buat beli alat upgrade. Gitu. Kue juga gitu, awalnya yang roti juga gitu. Ternyata sekarang udah upgrade alat, aku bisa manajemen waktu. Nah penting juga bagi ini ya pengusaha. Manajemen waktu loh. Itu gimana tuh Mbak? Oh itu banyak sih, harus belajar. Jadi semua orang itu beda-beda cara kerjanya. Mungkin kalau aku ya, karena aku udah tahu kalau mungkin bekerja atau ngejoinkan orang ke dalam usaha memang gak semudah itu. Akhirnya aku untuk sekarang itu upgrade alat fokusnya. Gitu. Supaya ketika kita kerja gak banyak tenaga yang dikeluarkan, gak banyak waktu yang dikeluarkan gitu. Nanti habis itu udah upgrade alat kan, manajemen waktu lagi, ulang lagi. Nanti kalau upgrade alat baru lagi bisa mempersempit lagi waktunya kan, waktu kerjanya bisa lebih kecil, kita jadi lebih interaktif sama customer, banyak orderan, jadi kita bisa jabanin secara personal sama customer. Itu yang bagus tuh mas. Jadi kita tahu orang tuh bakal percaya sama produk kita kalau kita sendiri yang melayani, ya kan. Artinya kalaupun ada yang salah, kita tahu salahnya apa, nggak ada ditutup-tutupin sama karyawan kita gitu. Untuk sekarang, tahap sekarang masih seperti itu gitu. Kalau yang nextnya mungkin aku akan, kalau misalnya udah lebih besar lagi, aku pasti kepikiran untuk membuat tempat, terus habis itu merekrut karyawan lagi. Untuk sekarang kan kurir doang kan. Kurir itu penting juga. Ternyata ini salah satu ya di kerumutan ya. Ini unik nih mas. Kalau di kota besar kita pakai apa? Gojek. Grab, Shopee Food ya. Kalau sekarang Shopee Food. Di sini kan nggak ada. Betul. Ya kan. Ternyata setelah aku lakukan itu, jasa kurir ini itu meningkatkan penjualan hampir 50%. Itu 50% ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita bisa lebih market yang lebih besar lagi, bakal nambah lagi. Untuk saat ini aku merasakannya seperti itu. Bahkan waktu itu ada sampai 100%. Waktu pertama kali buka, terus aku bilang ini bisa delivery, udah ada kurirnya, nanti yang dihubungin kurir. Jadi aku lepaskan untuk produk kan udah finishing tuh, aku yang membuat. Terus nanti si kurir itu yang bakal mengantarkan, bukan memasarkan ya, mengantarkan. Dan mereka itu sangat terbantu dengan itu. Karena apa? Mayoritas penduduk di sini, itu kan salah satu juga belajar ya, kita mengenal wilayah. Penduduk sini itu adalah ibu rumah tangga, suaminya bekerja di sawit, kadang nggak bisa kan ngambilin. Betul. Punya anak di rumah, ya kan, nggak bisa ditinggal. Terus kadang kalau misalnya panas mereka nggak mau keluar. Nah itu salah satu ini loh, makanya aku invest di situ. Aku nggak apa-apa bayar kurir, karena nanti dapatnya akan lebih lagi. Investnya di situ. Jadi jangan takut untuk menambah investasi yang untuk meningkatkan penjualan produk kita. Jangan takut menambah investasi yang kita tahu bahwa itu tuh akan meningkat tajam gitu loh. Karena aku lihat di sini kurirnya adalah ownernya sendiri, kebanyakan ownernya sendiri. Aku pertama kali begitu,
ternyata setelah dijalani sangat menyita waktu, tenaga, pikiran. Nggak hanya tenaga ya, pikiran pun iya loh. Tapi kurir itu termasuk nge-branding nggak jatuhnya Mbak? Sebenarnya bukan branding ya, dia kayak jasa aja tambahan. Enggak, maksudnya gini Mbak. Ha-ha. Ketika ada orang lain nih Mbak, kalau Ya. saya pribadi nih ketika Mbak cerita tentang kurir tadi, Hmm. saya langsung ngeliat, oh ini berarti dapur Cia ini ada kurirnya sendiri gitu loh. Ada. Itu jadi kesannya tuh sampai ke Iya. orang itu salah satu jadi branding juga gitu Iya, Mbak. udah tahu, udah kenal sama kurir Ah, ah. juga. Udah kenal pada ini. Mbak kurirnya ini kan dia tuh rumah saya loh gitu. Jadi mempermudah untuk mengantarkan produk juga gitu loh. Jadi aku juga pertamanya kan kurir ini lama aku mikirnya Mas. Karena apa? Takutnya nggak bisa gaji, takutnya nanti jualannya malah merosot. Awalnya gitu loh. Iya. Cobalah ini pakai kurir, ternyata bukan itu. Jadi kita kan namanya trial ya, apalagi kan kita kan mempekerjakan orang, kita harus tahu upahnya, kalau bisa sebelum keringatnya keluar kita harus bayar ya gitu kan. Makanya upahnya kan harian sebenarnya, aku nggak bulanan, harian, karena nggak tega juga kalau bulanan kelamaan kan. Itu aja. Terus habis itu si kurir ini apa ya, kadang juga kan aku suruh bantuin dong di sini bentar packing doang gitu, sebelum dia tuh sambil monitor ya apa yang belum, apa yang ini gitu, apa yang kurang, lihat di struknya. Nah di struknya aku juga pakai struk sekarang. Mempermudah, mahal loh belinya itu aplikasinya. Lumayan, itu investasi juga dari kurir. Terus habis itu aplikasi kasir kayak di minimarket itu kan. Itu sangat membantu, jauh sangat membantu daripada manual. Dulu aku pakai buku besar, kayak buku kas itu loh, tahu kan? Iya, tahu. Di satu-satu namanya, alamatnya, orderannya. Oke. Terus jadi pembukuan juga bisa dilihat langsung di aplikasi. Aku nggak usah pusing lagi mikirin. Aku biasanya kemarin dulu waktu pertama kali yang pesanannya membludak, bahkan sampai sore ya, dari pagi sampai sore itu banyak banget yang harus dihitung. Kadang nggak tahu hitungannya bener apa enggak, ya kan? Iya. Dari situ, oh ini udah tahap masuknya, aku harus invest lagi. Kita harus tahu di mana waktunya kita harus invest, gitu. Harus investasi, entah itu jasa, entah itu apa. Mungkin ada mau launching produk baru kan, sekarang juga ada produk baru. Apa itu Mbak? Ini, oh iya, itu ada produknya. Jadi ini ya buat ngenalin, buat kalau aku bilangnya pelangganku sobat ceria. Oke, Kalau Sobat bulan kopi Ceria. apa bulan kopi? Nggak ada sih Po ya. Oh, belum. Belum ada Po. Belum ada ya? Belum Oh ada. ya, itu branding juga ya. Jadi sobat ceria namanya. Jadi ketika live itu aku pasti juga assalamualaikum sobat ceria, selamat pagi. Seperti itu. Itu juga membangun ini loh. Oh berarti ini nih kalau misalnya ada sobat ceria berarti ya punyanya si ini nih, Mbak Tanti nih Iya, gitu. iya. Itu branding juga gitu. Mama Ceria tadi udah termasuk, menurut saya udah jadi satu ciri Iya, khasnya mama gitu. ceria gitu. Jadi kalau inbox itu mama ini mau order ini gitu. Nah, itu papa ceria jarang ya, dia out frame. Dia di belakang layar, backstage dia mendukung soal finansial. Ini bisa dijelasin Mbak? Oh ya, ini. Ini Jadi produk unggulannya. ini produk unggulannya untuk saat ini ya, untuk saat ini yang sudah berjalan hampir setahun. Jadi kan sebenarnya dapur ceria itu ada 2 tahun ya, 2,5 tahun lebih. Tapi ternyata produk yang unggulannya itu ini, salad buah. Jadi emang salad buah itu banyak jenisnya ya. Yang ini pertanyaannya Mbak nih. Lah iya, yang membedakan. Yang membedakan salad buahnya Mbak Tanti dengan yang lain itu apa Mbak? Oke. Kalau bedanya ini mungkin nggak tahu ya, mungkin sebenarnya kalau bedanya mungkin yang lebih tahu sobat cerianya. Iya. Cuman kalau dari sayanya sebagai selaku ownernya itu unggulannya adalah, jadi kalau salad buah yang dapur ceria ini dia itu tahan di suhu ruang lama. Gitu. Jadi nggak cair. Iya. Dia produknya coba lihat aja di sini itu dia padat kan, nggak gerak. Iya. Nggak gerak karena apa? Karena dia tertutupi sama tadi yang aku bilang saus rahasia. Oke. Iya. Ini racikannya nggak pernah aku share ke siapapun. Waktu itu pernah ada yang mau bayar sampai, Mbak aku mau ikut kursusnya, kalau misalnya ini berapa fee-nya? Aku perlu coba bercanda ya, 2 juta Mbak. Mau dia loh. Ya udah Mbak, transfer kemana? Loh enggak Mbak, itu bercanda. Gitu, karena mereka ngelihat kan progresnya dari awal. Mungkin followers yang lama itu tahu gitu. Terus habis itu juga pada yang ingin salad buah juga. Nah salah satunya ya ini saus, namanya aku bikinnya saus mayo vanilla. Itu juga branding juga ya. Saus Saus mayo mayo vanilla.
Jadi memang dia rich rasa vanilla, terus ada saus mayonya yang rahasia juga mereknya ya, yang nggak akan di-spill itu. Oke. Terus habis itu juga ada, sebenarnya ini bahannya sangat ekonomis. Yang aku salah satu yang kesyukur juga karena bahannya itu sangat ekonomis. Beda sama yang ketika aku beli bahan yang merek yang biasa dipakai ya, itu untungnya cuman nggak sampai 50. Kalau pakai ini untungnya sampai 80 sampai 100 kadang kalau misalnya aku belinya kan grosir sekarang. Dulu belinya satu. Sekarang Tapi ini Mbak, bahan-bahannya tuh mudah didapat nggak Mbak? Kayak misal saya nih, saya dulu pernah jualan kopi kan. Iya, Itu kan stok bahan-bahannya tuh rata-rata tuh dari luar. luar ini ya, maksudnya luar kota gitu kan. Jadi maksudnya kadang-kadang kalau kita habisnya hari ini, kita harus nunggu sekian hari dulu baru datang lagi gitu kan. Oke. Kalau bahan-bahan dari Mbak nih, kalau buah kata Mbak tadi kan buahnya Oke, alhamdulillah buah ada di pasar dimanapun manapun ada ya. Yang di luar daripada buah itu gitu. Oke, untuk yang luar daripada buah salah satunya suppliernya salah satu Bex, orang di Backstage Bulan Coffee ya. Oh, gitu. Suppliernya. Evo. Iya, Bang Evo. Ini Supplier. di uang Uma. Iya, warung rumah Kayuara guys. Jadi kalau mau beli bahan kue, bahan salad ada di sana ya. Oke. Oke, Po. Terus kalau yang bahan saus utamanya ini, jadi kita bertahap itu aku Mas. Jadi awalnya susah banget. Jadi aku harus ngorder dari jauh hari, misalnya H-2 minggu baru bisa datang. Karena aku pakainya kargo kan dari ini Jawa sana, dari Pulau Jawa sana, terus ke sini kan nggak mungkin sehari 2 hari ya, pasti seminggu lebih. Iya, betul. Kadang aku bisa vakum 1 minggu ditanyain orang, Mbak sausnya udah datang belum ya bahannya, Mbak saladnya udah mau ready belum ya, belum Mbak, ini masih perjalanan. Dan itu aku ordernya cuma 7 pack gitu ya. Itu sehari kadang habis gitu. Sehari 1 kali open order udah habis gitu. Akhirnya cari cara lain, aku cari supplier yang bisa dia banyak cepet. Nah itu juga kuncinya, cari supplier. Iya. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita nggak tahu nih, kita udah belanja nih. Ya. Kayak saya belanja kopi nih. 4 kilo. Ya. Kalau secara hitung-hitungan 4 kilo nih habisnya hitungan minggu. Ya kan? Tiba-tiba pas lagi rame dalam 2 hari habis gitu. Gak ada kan? Kita kan nggak ada persiapan buat mesen segala macamnya. Iya. Di situ Mbak. Kayak makanya saya tanya tadi, saya penasaran kayak berarti bahan-bahannya sekarang aksesnya lebih mudah daripada yang awal. Jadi udah ada aku suppliernya, kontakkan suppliernya. Jadi biasanya sebelum habis, misalnya sisa 1 dus nih di rumah gitu, bahan mayo 1 dus atau 2 dus, aku order lagi. Dan sekarang mungkin dalam hitungan 3 hari 4 hari udah sampai rumah. Dan itu tuh, dan satu lagi juga harus konsisten Mas. Jadi kayak misalnya kita jualan, karena ini sekarang aku menerapkan konsistensinya itu 1 minggu 2 kali buka. Karena ini kan Depo Ceria nggak semua tiap hari buka ya, karena memang saya kan di RT, jadi ada mengurus rumah, ngurus suami dan sebagainya. Jadinya bukanya itu nggak bisa sering-sering gitu, paling dua kali. Tapi habis itu kita harus ada sistem open PO juga, biar nanti yang PO kebagian, yang nggak PO pun kebagian gitu. Jadi kita merangkul semuanya. itu 2 kali itu dalam 1 minggu itu ditentukan harinya apa enggak Mbak? Sesuai sama, nah ini bisnis woman ya, entrepreneur plus IRT housewife. Itu harus pinter-pinter nyari waktu. Karena kan utama kita bukan bekerja ya, utama kita adalah juga ngurus rumah dan lain sebagainya. Itu harus cari waktu yang inilah. Jadi kalau aku ya sekarang di Facebook itu sekitar misalnya 2 hari aku putusin, aku lihat dulu keadaan rumah. Apakah rumah ini bisa aku tinggal dulu untuk sehari atau berapa jam gitu, untuk aku nanti hari tersebut bisa open gitu. Nah baru aku posting H-2. Karena waktu itu pernah posting H-1 banyak yang ketinggalan info. Jadi udah habis mereka baru dateng gitu. Jadi sekarang H-2 aku posting, nanti mereka pesen di hari H, mereka mau ngambil mau deliver terserah. Itu nanti bisa meningkatkan ininya juga, pendapatan income-nya juga. Jadi 2 kali lipat malah Mas. Jadi kita harus ini juga berarti Mbak ya, harus aktif nge-share ataupun interaksi di sosial media tadi ya. Iya. Apalagi kalau awal Mas. Kalau awal itu harus sering. Bahkan sehari dulu aku bisa 2 atau 3 konten. Bisa lihat aja di Facebook itu. Kontennya itu promosi. Kadang aku lagi makan sendiri, makan produkku sendiri ini. Sok-sokan gitu lagi apa gitu. Terus habis itu aku liatin nih
kelebihannya apa. Karena orang tuh kan salad buah banyak, tapi apa sih yang membedakan? Ya. Nah, dan ini juga salah satunya ya. Aku ketemu kuncinya kenapa aku bisa jual harga segini biasanya nggak dapet nih. Ini kalau segini kan aku jualnya 25. Ini full, nggak ada tempat lagi buat buahnya, buat sausnya nggak ada lagi ya. Udah Jadi padat bener-bener banget begini. ya. Dan ini tuh harus bestian sama supplier. Ketika kita dapat harus belinya banyak, kan ini udah tahapnya kita harus bestian sama supplier ya. Dimana orderannya udah demandnya udah banyak, berarti kita harus cari supplier yang bisa nge-supply banyak, harga murah. Jadi untuk customer kita, walaupun misalnya ini harga dari awal aku buka sampai sekarang nggak berubah. Mau buah naik, mau ini naik, semuanya sama. Gitu. Itu untuk percayaan customer juga ya. Jadi misalnya mereka nggak kapok gitu. Kok mahal sih nambah ini sih? Padahal ininya tuh kadang ada naik, ada turun ya. Maksudnya harga-harga buah dan lain sebagainya. Tapi tetap aku ini kesini karena apa? Kuncinya ada di saus ini. Dan ketika menentukan harga, kalau bisa HPP 100. Keuntungannya labanya 100. Ketika dia naik dan itu HPP-nya dihitung pada saat harga bahan baku paling tinggi. Oke. Nah itu juga aku share tuh, ada teman aku yang mau jualan ini juga, aku sharekan. Aku nggak bisa nge-share resep, aku bilang itu pakai tipsnya ketika kamu beli buah tanya harga termahal berapa, masukkan di harga modal untuk penghitungan harga pokok produk satuan. Ini udah untungnya lumayan. Gitu. Tapi kayaknya memang padat sih Mbak, memang bener kayaknya nggak ada tempat lagi buat buah-buahnya. Ini pokoknya kalau aku promosi pasti bilang tuh buahnya nggak gerak, nggak ada gerakan buahnya. Kalau misalnya nggak penuh, dia pasti kemana-mana. Betul. Di suhu ruang mau di 5 jam atau 6 jam masih kekentalannya sama, konsistensi sausnya sama. Itu berarti memang kuncinya pada saus tadi Mbak ya? Iya, saus tadi itu memang resep kunci yang aku nggak akan pernah share, yang memang ini akan aku ini sih, maksudnya akan aku kembangkan lebih jauh gitu loh. Maksudnya untuk produk ya udah ini memang produk signature Dapur Ceria. Bahkan ketika bikin saus pun aku nggak melibatkan asisten gitu, karena memang rahasia. Bahannya ekonomis. Ini yang kedua Mbak? Iya. Yang produk yang kedua itu? Kalau sekarang ini lagi hits roti-rotian ya. Ini kalau produk kedua itu secondary. Jadi kadang musiman. Nah, kalau produk yang utama ini, jadi ini jangan diubah. Kalau kita mau tambah produk, carilah produk musiman. Maksudnya ini musiman ya, karena di sini nggak ada bakery. Terus kalau mau pesen pun jauh, ataupun kalau ada pun kadang kita harus pesen jauh-jauh hari kan. Kalau ini aku insya Allah rutin sesuai sama bukanya salad buah gitu. Jadi kalau produk roti-rotian ini emang hobi dulu bikin roti. Hobi bikin roti, ini awalnya pengen makan doang. Pengen makan, terus ternyata nggak ada yang jual. Ada, cuman kan jauh. Sesuai dengan kitanya juga. Jauh. Terus habis itu pengen lah yang lebih fancy, maksudnya bahannya lebih enak gitu loh. Ini jadinya aku cari bahan yang fancy, terus ya namanya kita kan cari supplier pasti bestian ya. Suppliernya juga ini pelanggan Dapur Ceria juga. Jadi ini mutualisme lah ya sama ininya. Jadi oh iya nih ada nih dikasih tips-tips kan sama dia. Kalau mau pakai ini, mau buat ini pakai ini aja Mbak. Ini ekonomis daripada yang ini, nanti mbaknya mahal nggak masuk. Nah itu yang penjual yang bagus tuh. Akhirnya aku langganan terus di situ. Jadinya terus ini musiman ya, jadi secondary. Jadi nggak maksudnya mungkin nanti nextnya itu bakal ganti. Maksudnya sesuai sama orang tuh lagi hits apa sih nih gitu. Baik, jadi intinya poinnya produk utamanya tetap di salad buah. Yang apa namanya? Secondarynya ini yang kedua lah, pilihan kedua ini untuk nambah-nambah. Berarti aja. ada kemungkinan bakal ngikutin sesuatu yang viral gitu? Kemarin ngikutin Mas. Kemarin tuh ngikutin brownies Paci, terus bolen juga, cuman nggak terlalu bisa telaten. Kalau roti memang dari dulu aku udah bisa. Dan kebetulan kalau roti yang begini kan ini kan pizza, ini resepnya ada di YouTube. Kalau ini mah bisa aku share resepnya, semua orang bisa. Tapi kalau roti itu dia kuncinya bukan di bahan tapi teknik. Bahannya sama tapi teknik salah dia bakal bantet. Bakal gosong, bakal bantet, kemanisan, nggak ada rasanya. Nah itu di teknik. Jadi kalau mau resepnya boleh, tapi tekniknya ya nanti inilah, maksudnya cari di YouTube aja. Tergantung skill masing-masing. Skill masing-masing. Nah ini secondary aja sih. Tapi ini banyak banget loh tadi pagi yang nggak kebagian.
Ini langsung Ini pagi. udah jalan lama Ini apa baru Mbak? baru karena awalnya mau ngemil ini, tapi kok susah kali dapatnya pada PO seminggu. Lah mau makannya sekarang gitu kan. Oke. PO seminggu kayak mana? Terus habis itu kadang mereka nggak deliver juga gitu. Akhirnya buat aja lah, terserah aku lah ininya isiannya mau apa gitu. Ya itu salah satunya ini jadi ini terus aku jual. Ternyata banyak yang minat. Jadi salah satunya juga misalnya mereka datang ya. Mereka maunya roti. Mbak jualan apa lagi sih gitu. Jadi mereka salad buah, mau mbak gitu atau mereka mau salad buah, mbak ada roti ya, kebalik. Jadi kata mereka, nah gitu dong mbak, ini customer aku yang bilang ya. Jadi si sobat cerita bilang, nah gitu dong mbak, jadi nggak salad buah aja gitu, maksudnya kita bisa milih mau jajan apa gitu, kayak toko lah, kayak kita tuh kayak minimarket Indomaret kan nggak mungkin, atau minimarket lainnya kan nggak mungkin satu barang, kita bisa milih-milih. Nah salah satunya ini aku hadir di secondary ini buat ini aja, buat nambah-nambah lah. Nambah-nambah ini supaya aku kan ada kurir juga. Kadang juga kalau misalnya aku kan nggak tahu ini bakal terus laris atau enggak. Ternyata ini juga laris juga, alhamdulillah. masih diminati lah. Pagi-pagi itu udah mau habis tuh. Ini. Kemungkinan kedepannya ada nggak tambahan produk lagi gitu Mbak? Mungkin ada. Makanya tadi yang bilang, lagi dilirik mungkin sekarang. yang dilirik apa ya? Kayaknya ini dulu deh, udah kesampaian. Ini udah kesampaian. Terus sama mungkin next lagi aku mau lihat orang-orang dulu. Namanya kita berjualan, kita pasti riset pasar itu selalu berkelanjutan. Tidak hanya satu waktu, tapi nanti next time itu bakal beda lagi gitu. Contohnya donat kan kenapa sekarang ganti salad buah gitu. Donat itu sebenarnya aku mau bikin juga, cuman kan emang donat itu tekniknya lebih sulit daripada roti. Terus juga harga, aku memikir juga untuk produk donat ini menyita waktunya banyak sekali. Kasihan suami juga, terus aku juga badanku kasihan kan, jadinya untuk yang donat itu aku skip dulu, aku ganti dengan produk ini gitu. Ternyata nemu produk ini akhirnya aku alihkan semua. Gitu. Mau ini mau nyicip mungkin? Nanti kita cicipin bareng-bareng. Ya bareng-bareng ya sama tim. Ini kayaknya pada nggak sabar nih Mbak, pengen nyobain nih. Iya ini untuk ini ya, untuk kreatifnya si Bolan Coffee semua ya ini. Karena tadi kan ini sausnya habis ya. Tadi tuh sisa sedikit aja sausnya ini. Aku mau order lagi nih sebenarnya. Mau order lagi tapi sausnya habis. Nih khusus untuk Bolan Coffee pokoknya. Ini kita kesannya kayak ketampar gitu gak sih? Gimana? Maksudnya kita sebagai tuan rumah cuma nyediain air putih. Enggak lah, enggak apa-apa. Tamunya malah bawain banyak hal. Lah kan nggak hanya ini ya, nggak hanya benda ya, sesuatu yang diterima tuh nggak ya benda, tapi kan juga ini salah satunya kan aku juga berterima kasih juga sama Bolan Coffee yang udah ngundang juga. Ini kan salah satu exposure untuk exposure ya, nanti kita juga salah satunya menghargai juga dengan konten kreator, terutama yang di kerumutan ya, karena aku juga jadi warga kerumutan sekarang, KTP-nya udah ganti soalnya. Udah kerumutan Mbak? Udah. Jadinya untuk mengembangkan lagi untuk kuliah kerumutan kayak gitu. Salah satunya konten kreator gini, karena aku juga konten kreator. Suka ngedit, suka take video, cuman kan kalau take video kan kadang ini ya susah ya kalau sendirian. Betul, harus Mbak. Ada kameramen sebenarnya. Kameramennya diri sendiri dulu ya nggak apa-apa. Jadi Mbak kedepannya nih Mbak, mungkin goalsnya dari Dapur Ceria nih atau dari Mbak pribadi itu apa nih Mbak gitu? Kalau aku ada dua ya, maksudnya goalsnya itu jangka panjang yang jangka pendek. Kalau jangka pendek aku pengen bikin ruko dulu, maksudnya bikin tempat dulu yang benar-benar full. Jadi maksudnya tempat kerja aku di sana di satu tempat itu supaya nggak bingung ini untuk untuk tempat produksi itu kan sebenarnya memang harus satu tempat ya, maksudnya nggak pindah-pindah. Ini kan masih pindah-pindah, maksudnya masih sini terus di warung adiknya aku gitu kan, terus sekarang masih wirawiri. Nah sekarang itu mau bikin tempat dulu. Untuk goalsnya kedepannya pasti aku udah pengen buka bakery gitu. Itu goals paling utama ya, buka bakery. Terus juga ngerekrut warga kerumutan juga buat sama-sama bikin kayak gini. Mungkin kalau mereka bikin terserah ya mereka, kalau misalnya pun mau bikin kayak gini juga ya nggak apa-apa, tapi kan ada hal yang memang tidak bisa aku share semua. Betul. Itu menarik sih Mbak, bakery itu di kerumutan belum ada. Apanya? Bakery tadi kalau Mbak pengen buka. Iya kan, bakery belum ada. Maksudnya bakery yang proper ya. Betul. Yang kayak misal
Di Ukui aja paling dekat ya, di Ukui kan itu udah ada bakery ya. Kalau di sini kan belum. Pengennya tuh kayak gitu, maksudnya nanti pun aku hanya supervisi aja, nggak megang full gitu loh. Nanti biar mereka yang ataupun asisten-asisten aku yang menjual mau ini gitu. Maunya gitu. Tiap hari ada produk. Gitu. Nah mereka ini kadang jajan itu sesuai mood. Orang keremutan ini jajan sesuai mood. Ya Ya kan? betul. Kalau lagi bahagia ya udah jajan gitu. Kadang juga kalau kadang ada yang ibu-ibu anaknya nangis minta salad itu, pernah aku yang vakum aku bilang lama ya, kayaknya gara-gara mayonesnya itu belum datang. Itu anaknya sampai 2 kali ke tempat aku ke rumah, Mbak udah ada belum saladnya? Belum ada ya dek gitu, karena mereka katanya cocoknya sama ini, anak aku itu cocoknya sama saladnya Mbak, soalnya dia nggak mau makan buah. Oh tapi nanti ya tunggu bentar lagi, bahkan ada kan sekarang ada salad buah ulang tahun juga aku. Jadi ada versi yang besar, ada versi yang reguler sedang gitu. Dan itu udah jadi kata mereka ini karena orangnya suka buah, misalnya suami pengennya buah kayak gitu, ya itu aku bikinin. Kadang seminggu tuh, kadang aku cupnya itu cuman sebulan itu isinya kan 25 ya, 1 cup tinwal yang gede itu habis 1 minggu, 1 bulan. Kalau yang ulang tahun kan nggak tiap hari ulang tahun kan. Betul. Kadang tuh pas aku open order ada 2, pas 1 kayak gitu. Itu juga ini cara berkreasi juga sih, jadi gak hanya ini doang gitu. Oh banyak banget tadi ya kita sharing. Ini udah, sumpah ini nggak berasa ya, udah berapa menit nih? Udah 1 jam. Pasnya kayaknya udah ya. Ini mungkin nih Mbak, terakhir deh Mbak. Ya. Mungkin apa sih yang pengen Mbak sampaikan gitu Mbak, khususnya di bidang ini ya, kuliner. Iya, kuliner. Seperti yang saya bilang tadi, susah banget buat kita buka usaha di bidang kuliner, khususnya di Kerumutan gitu Mbak. Apa yang harus dilakukan ataupun apa yang harus treatment yang kita coba buat memulai produk ataupun memulai usaha di bidang kuliner ini gitu Mbak. Ataupun di bidang-bidang yang lain deh gitu. Oh bidang-bidang yang lain ya. Kalau aku kan memang sekarang yang ininya sukanya kuliner ya. Maksudnya kalau khususnya untuk kuliner, yang pasti selain produk kita juga harus harus tahu kita tuh ekstranya dari yang lain tuh apa gitu loh. Jadi kalau mau jualan itu, kalau mau langgeng ya, ini supaya nggak musiman. Kadang tuh ada loh yang jualannya musiman. Maksudnya ini laris, tapi nggak laris pindah lagi. Ada yang kayak gitu, awalnya kan aku kayak gitu. Tapi sekarang udah ku pertahankan ini 1, habis itu nanti bakalan jalan terus gitu. Jadi harus tahu produk kita itu ekstranya ataupun spesialnya itu di mana. Kasih tahulah ke target pasar. Kalau mau langgeng ya, maksudnya kalau mau terus-terusan bakal gitu. Ketika yang trial pertama itu berhasil, teruskan. Kalau bisa di-advance-kan, maksudnya ditingkatkan lagi. Entah itu kalau misalnya udah klop ya dengan itu, atau cari produk yang sama tapi varian lain. Kayak bakso aja kan ada bakso urat, bakso halus, kayak gitu. Dulu mungkin nggak ada bakso urat, dulu nggak ada bakso tumpeng, nggak ada kan? Nggak ada. Nah sekarang tuh kan ada kayak gitu juga. Terus habis itu kedua, karena kuliner kita harus bertahankan rasa juga. Pertahankan rasa, kalau memang rasanya jangan diubah. Kadang ada orang yang, Mbak kok rasanya begini sih, aku sukanya yang manis, jangan ikutin. Maksudnya cuma 1 orang yang bilang. Tapi yang lainnya nggak ada masalah, mereka cocok dengan itu. Ya udah berarti target yang harus kita pertahankan adalah yang ini, yang banyak ini. Nah gitu, jangan patah semangat. Kadang tuh karena dulu aku patah semangat ya, jadi di 1 orang komplain aja tuh rasanya kretek-kretek hatinya. Betul sih Mbak. Iya, terus ini kalau kuliner itu harus tahan-tahan ketika tadi yang aku bilang ada kompensasi. Karena kuliner itu kan ketika dia nggak puas dengan produk kita, dia ya syukur-syukur, maksudnya dia bukan nggak beli lagi, tapi itu tuh nggak enak. Kadang-kadang ada gitu kan. Ada. Aku nggak sesuai sama itu, nggak usah di situ. Nah kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya ada kompensasi itu untuk kita tuh sama-sama enak. Ketika orang itu sudah memakan atau memakai produk kita, ada kesan feedback positif yang dia bakal bagi ke orang-orang. Nah gitu. Mungkin itu sih kayaknya yang mau aku bagiin untuk sekarang ya, karena kan aku juga berjalan masih merangkak juga ya dalam bidang kuliner ini, yang masih banyak
ininya lah, banyak bolongnya yang masih harus belajar lagi. Ini belajar terus nih, belajar lagi kayak gitu. Kenal-kenalan, apalagi yang paling penting adalah kenal dengan target pasar kita, akrab gitu loh. Jadikan teman, jangan jadikan customer ya. Maksudnya customer itu ya mereka memang beli produk kita, tapi alangkah baiknya juga kita juga engage dengan mereka, kita berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka. Jadi mereka tahu bahwa oh yang dapur ceria itu loh. Kalau kadang kan kalau misalnya apalagi anak kecil kan suka banget ini anak kecil. Betul. Kadang kalau misalnya mereka ini minta ya udah sini cicipin gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Masih harus ada engage dengan customernya gitu. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Maksudnya tadi kita udah dengar banyak hal, Ya. pengalaman, ilmu itu yang paling apa tadi, ilmu sih Mbak yang banyak didapat tadi Mbak. Ya, Tentang marketing segala macam tadi. Iya. Bagaimana cara kita branding satu produk gitu kan. Itu kita banyak banyak kita dapat dari Mbak Tanti tadi. Dan juga kita pengen ucapin terima kasih sekali lagi. Sama-sama, udah terima mau kasih mampir buat di Bualan sini. Coffee ya. Udah mau meluangkan waktunya. Iya. Pokoknya kita Sama-sama. kita doain ya semoga kedepannya goals dari Mbak Tanti bisa Amin. tercapai deh. Dan juga produk dari Dapur Ceria semakin melejit deh gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Makasih juga buat Bualan Coffee yang udah mengundang, juga sukses terus buat YouTube-nya ya. Ini salah satu pengalaman pertama. Maksudnya wawancara kan biasanya nggak ada kamera ya. Ini ada kamera. Jadinya ini pengalaman pertama bagi aku juga sebagai narasumber ya. Biasanya kan narasumber kadang di keperawatan. Kalau di keperawatan sering. Sekarang udah beda ya Mbak? Beda. Jadi ilmunya tuh harus berjalan kalau bisnis ini dia learning by doing. Kita setiap jalan kita ada pengetahuan baru, jalan lagi ada pengetahuan baru yang berbeda dengan orang yang lain gitu loh. Karena yang jualan ini juga banyak kan? Yang jualan ini juga banyak. Mereka pasti juga punya struggle masing-masing, punya jalan pengetahuan masing-masing. Dia bakalan misalnya aku jalannya begini, mereka itu nggak sama loh sama aku gitu, walaupun produknya sama. Nah kalau bisnis ternyata begitu, beda sama medis, sama kayak aku dulu keperawatan itu harus pakai ilmu, harus ngapal, harus tahu, harus ini, pokoknya banyak dah. Kalau bisnis itu nggak bisa teori itu nggak bisa. Itu sering berjalannya waktu kita akan menemukan teori kita sendiri. Gitu. Itu bisnis ya, beda sama keperawatan, makanya itu sangat belok sekali dengan yang dulu. Patah banget sih Mbak. Iya, fatal beloknya menukik. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih Mbak Tanti. Iya, sama-sama. Sekian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.